Halo teman-teman sekalian, selamat datang di kanal Sapu Nurhan. Setelah sekian bulan tidak membuat video, saya kembali hadir untuk membuat, mungkin ya berusaha untuk lebih konsisten, karena tanpa konsistensi saya kira channel ini akan menjadi bangkai. Apa yang saya akan bahas, yakni ini isu yang 3 tahun belakangan sedang santer dibahas oleh beberapa influencer. Apakah itu? Tentang child free. Apa sih sebenarnya definisi child free tersebut? Sepemahaman saya, yang saya sudah telisik bukan lebih jauh, lebih dikit gitu ya. Child free ini berbeda dengan ada dua yang kadang-kadang disalahpahami nih, bahwa childless dengan child free itu berbeda. Kalau childless dia satu pasangan yang sudah berusaha memiliki anak, kemauan memiliki anak, berusaha untuk mencari anak gitu ya, atau membuat anak, tapi anak ini belum muncul atau si ibu tidak hamil. Nah, itu childless, ada keinginan tapi tidak kesampaian. Intinya mandul lah, apakah dari pihak laki-laki atau pihak perempuan, atau dua-duanya mandul. Sedangkan child free ini satu sikap baik perorangan atau satu pasang, suami dan istri, untuk tidak memiliki anak. Walaupun mereka punya kemampuan untuk hamil. Misalnya sang istri itu bisa hamil, tapi mereka punya sikap dan keputusan bahwa selama hidup mereka tidak akan memiliki anak. Itu child free. Nah, child free ini beberapa orang yang mengatakan, salah satunya Victoria Tunggono, ada bukunya itu membahas tentang child free, bahwa bahwa child free ini sudah banyak diterapkan di Indonesia sebelum 3 tahun pembahasan child free ini dibahas di media sosial. Jadi jauh sebelum itu sudah ada pembahasan dan bahkan sudah ada yang menerapkan kehidupan sehari-hari. Tapi mereka tidak menyuarakan di publik, tidak berkampanye, tidak apa semua. Itu sikap diri dan hanya mereka yang menjalani itu. Mereka tidak mengempanyekan konsep child free tersebut. Nah, di Indonesia karena ada yang bernama Gita Savitri, anggaplah Gita Saf, dia adalah YouTuber orang Indonesia tapi kuliah dan kerja di Jerman. Dia karena banyak followersnya, banyak subscribernya, sehingga banyak orang yang mendengar ucapan dia dan menjadi polemik di media sosial. Apakah itu? Ya, itu child free tadi. Si Gita Saf menyebut bahwa di tahun 2021 kalau tidak salah, kata Gita Saf, mencegah tidak ada anak itu lebih baik. Mudah, mencegah tidak ada anak itu mudah daripada kalau sudah ada anak. Nah, repotnya di situ. Banyak pertimbangan yang dilakukan, yang dipikirkan oleh Gita Saf. Pertama, tidak mau repot dengan tangisan apa semua. Itu sikap pribadi atau ya alasan pribadi dari Gita Saf. Nah, di tahun 2021 kan heboh itu. Ternyata di tahun 2020 si Victoria Tunggono ini pernah buat status tidak ingin memiliki anak di Facebook. Agak panjang, sekitar berapa paragraf itu.
dia melampirkan fotonya, ada caption, di caption itu dia membuat pernyataan bahwa tidak ingin memiliki anak dan dia tidak nikah. Nah, pernyataan itu menjadi, status itu menjadi menjadi dasar Victoria ini untuk membuat buku yang berjudul Child Free and Happy, diterbitkan oleh EA Books. Nah, setidaknya buku ini bisa memberikan spektrum, baik kita mendengar langsung pengalaman dari Victoria dan bagaimana Victoria memberikan beberapa referensi tentang buku yang membahas tentang child free tersebut. Nah, belakangan child free ini lagi sedang dibahas lagi tuh di Twitter. Pada saat itu mungkin pemicunya gini, si Gita Saf membalas komentar orang. Isi komentarnya orang itu gini, kok Gita Saf sudah umur 30-an tapi masih tampak muda, umur 20-an gitu, masih muda gitu. Nah, si Gita Saf ini membalas kenapa dia awet muda, karena dia tidak terganggu dengan tangisan anak kecil atau direpotkan dengan anak kecil. Itu yang membuat dibilang awet muda atau anti-aging. Nah, itu di Twitter lagi heboh banget itu. Di Twitter banyak yang tanggapin bahwa itu banyak artis-artis yang punya anak dua satu seperti Sophie Lajuba atau siapa yang sedang itu yang awet muda juga itu. Ada beberapa lah orang yang punya anak tapi masih awet muda. Jadi orang yang membalas atau tidak sependapat dengan Gita Saf itu berusaha untuk mementalkan pernyataannya si Gita Saf yang mengatakan bahwa anak itu salah satu faktor yang menghalangi kita awet muda. Nah, itu sedikitlah sekilas tentang bagaimana polemik yang ada di media sosial. Lebih tepatnya sebenarnya apa sih yang melatar belakangi atau alasan-alasan yang fundamental sehingga orang itu tidak mau punya anak atau memilih child free. Ada apa sih gitu? Apa yang membuat mereka kuat gitu? Sebenarnya ada banyak alasan. Di buku Victoria Tunggono ini juga menyebut ada satu buku yang berjudul No Kids for Two Good Reason Not to Have Children. Jadi ada 40 alasan baik yang mantap lah gitu untuk memilih tidak punya anak. Ada tutorial, kayak ada kita diberikan alasan gitu ya. Diberikan 40 alasan untuk tidak memiliki anak. Tetapi secara garis besar di buku itu setidaknya memberikan kita gambaran, hati-hati ada tukang bakso. Gambaran bahwa sebenarnya gini, kenapa orang tidak ingin punya anak? Banyak macam alasan. Ada karena penyakit. Misal gini, saya itu punya penyakit yang saya tidak ingin penyakit ini menular ke anak saya. Nah, itu pertama. Kedua, masalah ekonomi. Misalnya, menurut tirto.id dalam tulisan mereka, untuk merawat anak dari lahir sampai dewasa itu selesai kuliah, itu membutuhkan biaya sekitar 3 miliar. Bayangkan 3 miliar. Ya,
itu tidak uang yang tidak kecil ya, yang tidak sedikit, membutuhkan uang 3 miliar. Nah, jadi orang yang memutuskan child free itu dengan alasan ekonomi, ya dia mengingat itu, bahwa saya tidak punya uang untuk memelihara atau merawat anak ini. Tapi kalian akan bisa menyangka bahwa lah itu banyak orang miskin, banyak anaknya dan sehat-sehat saja. Ya itu tidak masalah. Tapi masalahnya si orang ini yang beralasan ekonomi itu punya pemikiran bahwa dia tidak punya kemampuan untuk merawat anak. Itu kedua. Ketiga, ada lagi masalah overpopulasi. Misal, bukan lagi misal, penelitian terbaru, jumlah penduduk di dunia itu sudah 3 miliar. Ya, 3 miliar penduduk. Jadi orang di dunia itu sudah sebanyak 3 miliar. Jadi menurut orang yang memilih child free ini, dunia ini sudah overpopulasi, sehingga saya tidak mau menambah populasi atau menambah orang di dunia ini. Dan alasan itu tidak boleh kita, ya mungkin kalian bisa menyinyir apa semua, tapi ya itu realitasnya, itu alasan dia. Alasan keempat, apa tadi ya? Masalah pribadi. Misalnya tadi si Gita Saf mengatakan bahwa dia tidak ingin terganggu dari bisingan atau tangisan anak kecil, atau dia tidak mampu merawat, maksudnya dia tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang ibu misalnya, atau seorang bapak. Nah itu alasan-alasan pribadi. Nah itu secara empat alasan itu kayak merangkum lah dari buku tadi, 40 No Kids 40 Good Reason Not to Have Children itu. Teman-teman bisa baca itu atau bisa baca buku Victoria Tunggono yang berjudul Child Free and Happy. Ingin tahu, ya, bisa teman-teman supaya tahu gitu kenapa orang seperti Victoria dan Gita Saf itu tidak mau punya anak, tidak mau memiliki anak, dan mereka happy dengan itu. Karena kita ketahui di Indonesia image tidak punya anak itu sungguh tidak baik ya. Ketemu dengan teman ditanya berapa anak, sudah punya anak belum, ketemu orang tua sudah punya anak belum, ketemu tetangga, ketemu apa, bahkan ketemu Tuhan pun akan Tuhan tanya. Seolah-olah punya anak itu puncak dari kebahagiaan. Padahal belum tentu, karena contohnya si Victoria dengan Gita Saf ini. Mereka memilih untuk child free dan mereka happy. Ya begitu teman-teman sekalian, saya kira video ini bisa memberikan spektrum yang berbeda, yang lain untuk teman-teman sekalian. Yang perlu teman-teman ingat, pendapat dan keputusan dari seseorang itu tidak berhak kita gugat, kecuali yang kita gugat itu adalah kebijakan publik, kebijakan pemerintah. Itu yang kita gugat. Kalau masalah pribadi, misalnya si Gita Saf memilih untuk child free, ya kita mau buat apa? Kita mau bisa apa? Kan kita seorang followers doang gitu ya. Tidak punya, ya hargai sajalah apa yang diputuskan oleh idolamu seperti Gita Saf dan atau penulis Victoria. Sampai jumpa di video selanjutnya.